warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Setiap hari selalu mendengarkan ceramah dari saya, setiap hari mendengarkan penguat dari saya. Semoga kalian semua yang ada di sini, baik yang baru datang ataupun follower saya, tetap selalu dalam keadaan kuat mental dan semangat sekali ya. Dan bagi teman-teman kalian yang punya permasalahan pinjol, jangan lupa untuk banyak-banyak nonton YouTube, banyak para motivator-motivator YouTube untuk memberikan informasi-informasi terbaik buat kalian. Jadi tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan lagi ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang galbay di pinjol-pinjol besar yang harus kalian lakukan, apalagi buat para pemula. Nah, kita akan cari tahu apa saja yang harus kita lakukan. Tapi sebelumnya, buat kalian yang bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, setiap vlog saya sebelum kita mengawali berita utamanya, kita akan mengawali dengan berita yang ini dulu. Jadi ada seorang istri yang diculik sama debt collector. Hal ini karena suaminya melakukan pinjaman kepada rentenir sebesar 100 juta. Wow, jadi untuk yang berita-berita penculikan dari debt collector yang mungkin beringas, debt collector yang mungkin sampai ada pengancaman pembunuhan, penculikan dan segala macam, itu biasanya bukan dari pinjol ya. Biasanya itu dari rentenir-rentenir yang memang tidak terdaftar, yang ilegal, yang biasa kayak koperasi-koperasi kayak gitu, yang ada sebagian ADC lapangannya, ada juga yang tidak ADC lapangannya. Biasanya debt collector kayak gini adalah debt collector bayaran ya teman-teman ya, yang dibayar sama rentenirnya. Misalnya mereka pinjamnya ke siapa, nanti si orang itu menyewa orang lain untuk melakukan pengancaman dan segala macamnya gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai termakan berita adanya debt collector penculikan, adanya debt collector pembunuhan, adanya debt collector seperti ini. Telusuri dulu, itu biasanya bukan dari pinjol-pinjol yang legal. Karena apa? Kalau pinjol legal sekarang ini dan saat ini semua mata tertuju pada pinjol-pinjol ini. Jadi apapun yang kalian lakukan, kalau kalian memang merasa terintimidasi, jangan lupa viralkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut tadi ya. Jadi di sini ada beberapa teman saya yang memang baru-baru pemula. Buat kalian yang baru pemula, sudah mendekati akhir tahun 2023, misalnya masih juga ketakutan, masih juga bingung karena masih pemula di dunia perpinjolan dan terpaksa menggunakan pinjol karena memang kebutuhan. Kalian harus tahu ya teman-teman ya. Jadi saya punya pengalaman, saya dulu pernah bekerja di salah satu leasing yang bernama Busana Auto Finance, yaitu BAF. Itu sekitar 6 bulanan kalau saya tidak salah ya, karena saya tidak bisa lama di sana karena saya sakit. Kondisinya saya sebagai kasir di sana, dan di sana itu kalau kasir kita memang harus benar-benar habis dulu nasabahnya baru kita bisa makan. Nah, di sana akhirnya saya kena mah akut, jadi saya resign dari sana ya. Nah, selama 6 bulan itu saya coba untuk mempelajari dari debt collector dan dari kita untuk mencapai target menjelang akhir tahun. Kebetulan saya waktu itu bekerja itu bulan-bulan 10 ya, bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3 ya, 5 bulan 3 atau bulan 4 gitu saya langsung keluar ya, karena saya kena mah dan cukup parah waktu itu ya. Jadi yang saya pelajari mendekati akhir tahun ini, semua debt collector itu akan mengejar target karena untuk mendapatkan bonus. Yang pertama. Yang kedua, DC ini tidak akan dibolehkan pulang sampai mereka mencapai target. Ibaratnya seperti ini, DC akan menagih ke lapangan, diberikan surat ya, surat selebaran, di situ semua nama nasabah yang belum membayar. Nanti DC-nya akan mendatangi ke sana. Mereka tidak akan boleh pulang. Ada absen digital ya teman-teman ya. Jadi mereka tidak boleh absen digital sampai mereka benar-benar mendapatkan nasabahnya. Dan ketika jam 12 malam di tanggal 1 Januari, apabila DC-nya tidak sampai bisa mencapai target, maka dia akan diputuskan kontraknya. Nah, itu yang terjadi dulu waktu saya kerja ya, dan dia tidak akan mendapatkan bonus. Gitu ya. Jadi kalau kalian pemula, seandainya kalian tahu bahwa sekarang kenapa ya ini utang sudah lama kok masih ditagih, karena apa? Memang ada orang-orang yang ditargetkan memang khusus mencari orang-orang yang udah galbay tahunan untuk mengejar akhir tahun ini. Apalagi ya untuk pinjol-pinjol ini tersorot ya, beda dengan leasing ya. Kalau leasing kemarin tuh saya memang leasing legal yang memang terawasi sama OJK, dan semua penagihannya pun tidak boleh mengintimidasi gitu ya. Walaupun kita menarik barang, menarik kendaraan yang memang dicicil sama mereka, itu pun tidak boleh semena-mena, harus ada surat-suratnya. Apalagi pinjol yang memang
peraturan perundang-undangnya itu tidak terlalu banyak ya teman-teman ya, tidak terlalu setegas yang ada di leasing ataupun di perbankan. Ya, mereka malah sesuka-sukanya aja, dan lebih diperparah lagi banyaknya sistem-sistem perpinjolan yang masih bisa dibobol sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan masih bisa tersebar kemana-mana. Nah, itulah dia yang membuat kita kadang-kadang udahlah galbay aja lah, apalagi sudah mendekati akhir tahun. Banyak sekali kenapa harus ditagih, kenapa masih juga dikejar-kejar padahal udah lama gitu ya teman-teman ya. Jadi kan harus tahu sudah mendekati akhir tahun ini pasti banyak target yang diberikan DC dan FC lapangan untuk mengejar kalian ya. Jadi buat kalian semua yang sebagai pemula yang harus kalian lakukan apalagi sudah mendekati akhir tahun ini, yang pertama itu kalian memang harus uninstall aplikasi kalian ya. Uninstall aplikasi kalian, kalian reset HP kalian, kalian benar-benar harus menguatkan diri kalian. Karena apa, ini udah mau bulan 11, 12 ya, sudah mendekati akhir-akhir tahun yang cuma berapa bulan lagi aja lah, tanpa sadar kita sudah lewat-lewat aja lah ya. Apalagi yang sudah melakukan pencicilan. Kalau yang sudah melakukan pencicilan, saya yakin sekali kalian pasti akan dikejar-kejar juga. Nah, bagaimana caranya Mbak biar jangan dikejar? Abaikan saja. Kalau kalian sudah merasa cicil, kalian pegang itu bukti cicilan. Kalaupun sampai kalian harus dilaporkan ke sini, laporkan ke situ, kalian punya bukti. Saya sudah punya net untuk membayar. Ini buktinya. Kenapa saya masih juga dikejar? Ya, kalaupun saya belum bisa membayar, setidaknya saya tidak membayar atau tidak galbay secara keseluruhan. Saya ada bayaran, inilah niat saya. Nah, itu ya teman-teman yang harus kalian pegang. Nah, lanjut lagi ya, tutup semua akun sosmed. Saya selalu mengatakan sudah ya, tutup semua akun sosmed. Kalau kalian tidak bisa mengunci, tidak yakin kalian nanti bakalan IT-nya pasti bisa membobol sosmed saya, ya sudah, aku hapus saja akun sosmed kalian, hapus sementara waktu dulu ya, untuk menghindari akhir tahun ini ya teman-teman ya. Nanti sudah agak lumayan di awal-awal tahun, bulan 1 bulan 2 sudah kalian sudah mulai bisa aktif-aktif lagi lah ya teman-teman ya. Ibaratnya jangan sampai hal-hal yang meneror kalian menjadi-jadi seperti ini membuat kalian berpikir untuk mengakhiri hidup kalian. Sudah banyak kasusnya. Jangan ya teman-teman ya, jangan termakan sama DC dan terorannya ya. Itu yang kedua ya. Lanjut lagi ya, kunci get contact ya. Get contact, kalau kalian punya aplikasi Truecaller, punya aplikasi get contact, kalian kunci ya. Caranya banyak, kalian bisa ke Google cari cara mengunci get contact. Cara di pengaturannya itu ada untuk melakukan privasi agar nomor kalian tidak bisa terdetek. Itu bisa di sana ya teman-teman ya, ada cara untuk menghilangkan nomor kalian, tetapi itu biasanya berbayar ya. Ya nggak apa-apa lah berbayar kalau kalian data kalian bisa aman ya, daripada juga kalian harus kanan sini kebingungan dan juga sampai harus menggadaikan aset. Jangan banget ya teman-teman ya. Saya katakan kepada kalian, galbay itu tidak seseram yang dibayangkan. Galbay itu tidak seseram seperti yang orang-orang ceritakan. Galbay itu tidak seseram dan semenakutkan seperti yang orang-orang pernah koar-koarkan. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Apalagi buat pemula ini ya, apalagi buat teman-teman yang memang baru-baru aja mencoba untuk pinjol. Kalau bisa kalian tetap semangat belajar dari para senior-senior kalian ya. Bukan belajar untuk apa ya, menumpuk hutang atau apa, tidak. Kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian hutangkan, cukup satu itu saja, dan kalian perbaiki ekonomi kalian gitu ya teman-teman ya. Dan lanjut lagi, memang kalau seandainya memang semua yang sudah kalian lakukan tapi tetap aja kalian merasa khawatir dan takut untuk diteror, kalian bisa nomor HP kalian yang tetap aktif tadi untuk pinjol kalian pindahkan ke HP jadul ya, 2G. Karena apa? Semua aplikasi pinjol saya perhatikan sekarang yang sudah terupdate, dia mengakses bukan 4G lagi tapi 5G. Ya, sudah 5G teman-teman ya, sudah tingkat atap. Kalau 5G ini paling gampang untuk dibobol karena semuanya digitalisasi. Ya, gitu ya teman-teman ya. Dan perlu teman-teman ketahui, DC itu adalah orang paling cemen yang pernah bekerja di pinjol. Karena apa? Dia meneror kita tanpa tahu wujud. Dia meneror kita tanpa melihat dari ekspresi kita. DC ini adalah anak-anak kemarin sore yang baru tamat sekolah yang berusaha untuk mencari pengalaman kerja. Ya, untuk menjadi seorang DC. Karena apa? Kalau menjadi seorang DC tanpa ada pengalaman kerja, tanpa harus nilai bagus, tanpa harus berprestasi, mereka pasti akan diterima. Yang penting mereka bisa memaki orang.
Itu ya teman-teman ya. Jadi kalian gak usah takut, DC itu adalah anak-anak ingusan. Adik-adik saya itu DC itu. Kecuali FC. Kalau FC memang mereka adalah yang usia yang 30 tahun ke atas, yang informasinya yang bisa menagih, yang bisa mengatur emosi. Informasinya seperti itu. Tapi kejadian di lapangan kebanyakan DC-nya ada yang tidak bisa mengatur emosi. Ya seperti vlog saya sebelumnya lah tentang kredivo ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian para pemula, apalagi sudah mendekati akhir tahun, yang harus kalian lakukan adalah tetap stay, tetap tenang dan kuat mental. Karena apa? Yang galbay bukan kalian sendiri. Yang mau mendekati akhir tahun itu bukan kalian sendiri. Ya banyak. Jadi kalau kalian merasa kasihan Mbak sama DC-nya, biarkan aja. Biarkan DC cari pekerjaan lain. Banyak pekerjaan lain, bukan harus menjadi DC. Dan saya jamin hampir 100% DC itu juga pakai pinjol. Ya, jadi bukan kalian aja yang akan dikejar-kejar DC. DC-nya sendiri juga minjol. Gitu ya teman-teman ya. Kalaupun kalian misalnya ada kesempatan, kalian bisa cari nama kalian di Google. Kalau seandainya tidak ada, berarti kalian aman. Mudah-mudahan KTP kalian tidak digunakan orang lain. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat, semoga menjadi mood booster buat kalian, dan semoga lebih kuat mental lagi menjelang akhir. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.